Halo guys, kali ini datang cerita horor dari sebuah kota kecil di antara kota Jogja dan kota Solo. Mungkin tidak banyak orang tahu kota ini. Kota Klaten. Kota kecil tapi menyimpan sebuah cerita horor di dalamnya. KKN merupakan salah satu kegiatan yang banyak memberikan kenangan ketika kuliah. Namun bagaimana jika KKN di rumah yang sudah kosong selama 20 tahunan? Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Sembul. Dulu dia kuliah di salah satu kampus swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Pengalaman ini dia alami ketika menjalani KKN di salah satu desa di daerah Klaten. Untuk nama desa dan nama orang di sini akan disamarkan. Pada tanggal 27 Juli tahun 2019, universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di desa Y. Setelah selesai dari acara itu, kita langsung melakukan survei lapangan ke desa tersebut. Jarak dari universitas sampai ke desa Y dibilang agak lumayan jauh. Untuk menempuh ke daerah tersebut membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Sesampainya kita di desa Y, kita langsung menuju ke rumah Pak RT. Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko kami, selama KKN tidaklah jauh dari rumah Pak RT. Pak RT pun menceritakan mengapa rumah ini yang akan kami tempati. Katanya rumah yang akan kami tempati ini ditinggal pemiliknya keluar kota, karena ada pekerjaan mendesak katanya, selama 2 bulan ke depan. Untuk gambaran singkat, rumahnya kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus. Terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta aula. Nah, akan tetapi anehnya 2 kamar tidur itu tidak boleh ditempati maupun dimasuki. Tidak lama setelah kejadian itu, aku diajak temanku keluar sebentar, dan dia pun bertanya, "Kamu merasa aneh nggak?" "Iya, dan agak merinding juga," jawabku. Setelah itu temanku ini, panggil saja dia Zul. Aku diminta untuk tidak menceritakan ke teman yang lain kalau aku merasakan hal yang aneh. "Hanya kita berdua saja yang tahu," ucap Zul. KKN pun akhirnya dimulai. Hari pertama KKN yang cowok dan cewek berantem karena berebut kamar untuk tidur. Ya wajar saja karena ada 2 kamar dan aula yang tidak boleh ditempati. Karena hanya diperbolehkan memakai 2 ruangan saja, yaitu ruangan tamu dan ruangan diampit oleh aula dan 2 kamar kosong itu. Akhirnya, yang cewek tidur di ruangan tamu dan yang cowok tidur di ruangan samping aula. Pada awalnya sih tidak terasa begitu horor, akan tetapi perasaan sudah mulai beda. Nah, seiring berjalannya waktu KKN, mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan Karang Taruna, rapat dengan warga dan lain sebagainya. Karena antar dusun begitu akur, jadi kita bikin acara terpisah. Nah, waktu itu, ketika yang cewek-cewek sedang makan di angkringan, yang letaknya di belakang posko KKN. Kita makan di bawah pohon mangga, dan duduk di kursi panjang, atau biasanya disebut lincak dalam bahasa Jawa. Pada awalnya aku udah nggak mau makan di situ, karena emang katanya si Zul aku tidak diperbolehkan keluar makan pada malam itu. Tapi karena aku merasa kasihan dengan teman yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu. Saat minuman datang, aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku, dan lama-lama ada yang bisik-bisikin di telinga. Sejauh itu aku masih mencoba tenang, dan nggak lama setelah itu tercium aroma semerbak bunga. Aku menanyakan pada temanku, apakah mereka mencium wangi bunga atau tidak. Akan tetapi anehnya mereka dengan kompak menjawab tidak. Setelah itu aku langsung menelpon Zul untuk segera menjemputku juga pada saat itu. Sesampainya di posko KKN, Zul bertanya padaku, "Ada apa?" Tapi aku di sana menjawab, "Nggak ada apa-apa kok." Akan tetapi si Zul ternyata sudah tahu dengan apa yang kualami barusan ketika di angkringan. Dan akhirnya, aku menceritakanlah kejadian yang kualami ketika di angkringan. "Kamu itu sensitif, makanya kalau disuruh di rumah aja itu nurut," ucap Zul.